Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi wahai anak-anak semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi bahasa Arab. Pada minggu yang lalu materi kita tentang bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Oleh karena itu, perhatikanlah gambar berikut ini yang akan Pak Guru sampaikan juga dengan penjelasan Pak Guru. Yang pertama, huruf alif. Bentuk awalnya dilihat seperti bentuk aslinya. Kemudian kalau di tengah bentuknya sama juga dengan aslinya. Dan kalau di akhir juga sama dengan bentuk aslinya. Yang kedua, huruf ba, ta, dan sa itu sama model penulisannya baik di awal, di tengah maupun di akhir. Silahkan perhatikan contohnya. Batasa. Yang ketiga, jim, ha, dan kho juga sama penulisannya antara tiga huruf itu, jim, ha, dan kho, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Contoh, jahahi. Yang keempat, huruf dal dan zal juga sama penulisannya. Huruf dal dan zal itu sama penulisannya baik di awal kata maupun di tengah atau di akhir kata. Contoh, dakhoza. Yang kelima, ro dan zai. Ro dan zai juga sama penulisannya baik di awal, di tengah maupun di akhir kata. Contoh, rohaza. Yang keenam, sin dan shin. Sama penulisannya dua huruf ini baik di awal, di tengah maupun di akhir. Contoh, khosyaro. Yang ketujuh, to dan zo. Sama juga dua huruf ini baik di awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Sama-sama penulisannya. Contohnya, so, to, zo. Selanjutnya, ain dan goin. Ain dan goin ini juga sama di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Cuma bedanya kalau ain tidak ada titiknya, kalau goin ada titiknya. Contoh, to'ago. Selanjutnya, fa, huruf fa. Huruf fa di awal kata bentuknya hanya berbentuk bulat, ada titiknya. Di tengah juga begitu. Nah, kalau di akhir kata dia sesuai bentuk aslinya. Contoh, gofasa. Selanjutnya, huruf qaf. Huruf qaf hanya di awal kata bentuknya hanya bentuk bulatan dengan titik dua saja yang terlihat. Kemudian di tengah juga begitu, hanya bulatannya saja dan titiknya dua. Tetapi di akhir kata bentuk
seperti bentuk aslinya. Contohnya, faqoma. Selanjutnya huruf kaf. Nah, ini perhatikan huruf kaf. Bagaimana di awal kata huruf kaf? Perhatikan, sudah di situ tertulis. Ya, di tengah bagaimana bentuknya, di akhir kata bentuknya sama dengan aslinya. Contoh, sakata. Selanjutnya, huruf lam. Ya, huruf lam ini saat di awal kata sama seperti aslinya, cuma langsung disambung dengan huruf lain. Terus kalau di tengah hanya bentuk seperti alif saja, dan di akhir kata sama dengan bentuk aslinya. Contoh, kalafa. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim di awal kata bentuknya seperti yang tercantum di gambar ini, perhatikan. Kemudian di tengah bentuknya hanya seperti bulatan yang berlubang. Dan di akhir kata bentuknya menyerupai aslinya. Contoh, lamaka. Selanjutnya huruf nun. Perhatikan di awal kata bentuknya bagaimana digambar tertera. Di tengah kata juga tertera, sudah ada di gambar. Dan di akhir kata juga bentuknya seperti bentuk aslinya. Contoh, manama. Selanjutnya huruf wawu. Nah, kalau huruf wawu ini anak-anakku sekalian, huruf wawu ini baik di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata sama dengan bentuk aslinya. Coba diperhatikan. Sama kan? Selanjutnya huruf H. Nah, huruf H ini kalau di awal kata bentuk aslinya persis. Nah, kalau di tengah bentuknya seperti yang ada di gambar. Dan kalau di akhir bentuknya hanya seperti bulatan kalau terpisah dengan kata atau kalimat. Tapi kalau disambung dengan kalimat bentuknya seperti tak marbuto, cuma tidak ada titiknya. Contoh, karoha atau walahu. Selanjutnya huruf lam, alif atau lam alif. Ya, huruf lam dan alif itu digabung menjadi satu, namanya lam alif. Nah, lam alif ini kalau di awal kata bentuknya persis seperti aslinya. Tetapi kalau di tengah berubah dia bentuknya seperti yang tercantum atau yang tertera di gambar. Perhatikan bentuknya bagaimana kalau di tengah. Dan di akhir juga sama dengan yang di tengah. Perhatikan di gambar. Contoh, la'a, amla'a. Dan yang terakhir huruf ya. Nah, huruf ya ini bentuk awalnya di awal kata bagaimana? Perhatikan di gambar. Di tengah juga perhatikan bagaimana. Nah, kalau di akhir kata kembali dia ke bentuk aslinya, tidak berubah kalau disambung dengan huruf lainnya. Contoh, yayiyu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lain kalau posisinya di sebelah kiri. Pak Guru ulangi, ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung
dengan huruf sebelah kiri, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Artinya kalau posisi huruf yang 6 ini, alif, dal, zal, ro, zai, dan waw ini di posisi kanan, maka tidak bisa disambung dia dengan huruf sebelah kirinya. Dia berdiri sendiri, tidak bisa disambung. Perhatikan ini contoh-contohnya ada tertera di gambar. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah. Demikianlah pada kesempatan ini materi tentang bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah. Semoga membawa manfaat kepada kalian semuanya, baik juga kepada Pak Guru. Dan untuk lebih mahirnya lagi kalian dalam menulis huruf hijaiyah dan menyambung huruf hijaiyah, maka silahkan kerjakan latihan yang telah Pak Guru sampaikan di pendahuluan pembelajaran pada kesempatan ini, atau yang Pak Guru sampaikan di WA. Silahkan difoto jawabannya dan dijapri ke Pak Guru. Syukron kasir, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.